Kelompok militan Hamas menahan puluhan perwira tinggi Israel di Gaza. Namun Israel justru berusaha menyembunyikan identitas mereka dan menganggapnya sebagai warga sipil biasa. Dikutip dari Tribun News, Hamas menyatakan bahwa pihaknya menahan sekira 30 jenderal tentara Israel. Selain itu, ada pula petugas dari Dinas Keamanan Shin Bet yang turut menjadi tawanan mereka. Disebutkan para perwira tersebut sejatinya berada di tempat-tempat yang sangat aman dan jauh dari pasukan pendudukan. Meski begitu, pemerintahan Benyamin Netanyahu memilih untuk menyembunyikan informasi terkait sejumlah perwiranya yang ditahan itu. Penyembunyian itu dilakukan sebagai bentuk dari upaya untuk menghindari provokasi dan kemarahan di kalangan pasukan tempur. Perwakilan militer di tim perundingan tahanan Israel, Nitzan Alon, bahkan sampai frustasi dengan kelambanan Netanyahu terhadap masalah ini. Sebagai informasi, pemerintah Israel mengklaim bahwa masih ada 129 tawanan yang disandera Hamas. Namun Tel Aviv sendiri belum merinci jumlah pejabat militer yang ditahan di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji bakal menyetujui bom senilai miliaran dolar untuk Israel. Paket bantuan luar negeri baru untuk Israel datang ketika para serdadu Zionis bersiap untuk menyerbu kota Rafah. Padahal Rafah merupakan tempat lebih dari 1 juta pengungsi Palestina berlindung. Dikutip dari Tribun News, dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih pada Selasa 23 April 2024, Biden mengatakan bahwa ia akan menandatangani paket bantuan luar negeri senilai puluhan miliar dolar. Paket bantuan itu disetujui oleh Kongres untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan. Diketahui Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang untuk memperkuat keamanan nasional. Selain itu, undang-undang tersebut akan membuat bangsa Amerika Serikat lebih aman lantaran mendukung Israel melawan Hamas dan Ukraina melawan Rusia. Dilaporkan paket bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar mencakup 26,4 miliar dolar untuk Israel. Dana tersebut untuk mendukung usaha Israel mempertahankan diri dari Iran dan proksinya. Undang-undang tersebut juga akan memberikan fleksibilitas tambahan bagi pengiriman senjata ke Israel. Meski begitu, sekira 9,5 miliar dolar dari porsi Israel dalam RUU tersebut dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan juga Gaza. Militan Hamas merilis sebuah video yang menampilkan seorang sandera pada Rabu 24 April 2024. Dalam rekaman tersebut tampak seorang pria Israel Amerika bernama Hersh Goldberg Polin. Dikutip dari Arab News, Hersh ditawan sejak 7 Oktober 2023 lalu, tepatnya saat ia berada di festival musik Trip of Nova. Hersh lantas mengatakan bahwa pemerintah Israel menelantarkan orang-orang yang menjadi tawanan Hamas. Ia juga mengklaim bahwa sekira 70 sandera telah terbunuh dalam pengeboman yang dilakukan Israel. Dalam video itu, Hersh terlihat kehilangan sebagian tangan kirinya. Dengan lantang, Hersh bahkan menyebut jika Netanyahu seharusnya malu lantaran telah mengabaikan para sandera. Terlebih kini sudah lebih dari 200 hari penawanan itu berlangsung. Di akhir video, Hersh terdengar menyampaikan kerinduannya pada keluarganya. Ia pun berharap agar keluarganya selalu kuat dan menantikan kepulangannya. Selesai video itu dirilis Hamas, ratusan warga Israel memadati kediaman Netanyahu di Yerusalem. Mereka menyerukan agar Perdana Menteri Israel itu segera mencapai kesepakatan untuk membawa pulang para sandera. Poster bergambar tawanan termasuk Hersh juga terlihat dibawa oleh kerumunan massa itu. Perlawanan Islam di Lebanon yakni Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi yang mereka lakukan terhadap pasukan Israel. Diketahui sejumlah serangan dilakukan Hizbullah pada Selasa 23 April 2024. Unit media militer perlawanan juga merilis beberapa video operasi sebelumnya, termasuk menargetkan tank Merkava Israel yang dihancurkan pada 17 April lalu. Dikutip dari Al-Mayadin, mulanya Hizbullah meluncurkan rentetan peluru artileri roket tipe Grad ke pemukiman Shomera. Kemudian Hizbullah menarget situs militer Al-Raheb Israel. Tak berhenti di situ, Hizbullah juga melakukan serangan balasan dengan meluncurkan peluru anti-tank ke unit pemukiman di Avivim.
Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu sebagai tanggapan atas penyerangan yang dilakukan Israel ke Hanin. Usut punya usut, tank Merkava Israel juga menjadi serangan peluru kendali anti-tank Hizbullah. Tank tersebut menjadi sasaran saat tengah menuju lokasi militer Metula. Rekaman itu menunjukkan kala tank Merkava hangus terbakar. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.